Ya, halo followers, welcome, selamat datang di Pop on the Radio, Madly Inspiring. Ini adalah episode ke 1880. Ini episode weekend ya, jadi hopefully weekend kamu menyenangkan. Long weekend gak sih? Idul adanya hari Minggu kan, harusnya liburnya digeser jadi Senin kan, but it's a great day today. It's a big day actually, ada banyak berita hari ini. Gue gak tahu bakal bisa semua apa enggak. Well, udah pasti gak bakal bisa semua sih, tapi gue selipin dikit-dikit ya. And it's a great day today, but not so much buat fansnya Yu-Gi-Oh! Karena kreatornya Yu-Gi-Oh! Yaitu Kazuki Takahashi, yang sebenarnya nama aslinya adalah Kazuo Takahashi, itu meninggal dunia di usia 60 tahun. Jadi dia ditemukan jasadnya setelah hilang di laut karena katanya dia solo snorkeling gitu, snorkeling sendirian, terus nggak tahu ya karena musibah atau kecelakaan atau gimana, dan akhirnya dia meninggal dunia di umur 60 tahun. So rest in power buat Kazuki Takahashi. Gila, Yu-Gi-Oh itu there's a moment in time waktu dulu gue masih sekolah, gue demen banget tuh main Yu-Gi-Oh, game komputernya juga. So again, rest in power. Sekarang kita mulai dulu Pop on the Radio-nya. Lagu pertama ada Maroon 5 with Lost. Enjoy. Ya, balik lagi di Pop on the Radio, Madly Inspiring. Yang saat ini kan lagi ada Euro 2022 ya, tapi ini Euronya buat sepak bola wanita, dan kemarin timnas Inggris mengawali Euro 2022 dengan kemenangan 1-0 dari Austria di Old Trafford. Jadi ini untuk beberapa tahun terakhir akhirnya ada trofi ya di Old Trafford, soalnya pialanya dipajang kemarin di situ. But setelah pertandingan, si timnas Inggris ini ternyata meminta sama Nike untuk mempertimbangkan supaya nanti di kostum mereka yang baru itu mereka nggak pakai celana putih, karena saat ini kan kostum timnas Inggrisnya itu all white ya, jadi baju putih, celana putih, dan kaos kaki putih. Nah, para pemain Inggris meminta supaya celananya jangan celana putih dong, karena mereka kan perempuan ya, jadi kalau lagi menstruasi atau lagi datang bulan gitu, kalau pakai celana putih sedikit merepotkan kata kaptennya timnas Inggris. Jadi mereka minta ke Nike, aduh, kalau bisa kita jangan pakai celana putih deh, pakai celana biru tua misalnya. Kan England biasanya kalau nggak celana putih, celana biru tua kan home-nya. So mereka minta kayak gitu. Dan gue bisa ngerti sih, walaupun gue cowok. Tapi yaudah, kita balik ke lagu sekarang. Buat yang di YouTube, kalau kamu pengen denger lagunya juga, dengerin di radio ya, Pop on the Radio ya. Soalnya yang di YouTube memang nggak gue pasang lagu. Jadi habis ini kita langsung balik lagi ke sini. But now we have Vidi Aldiano dengan Dara. Enjoy. Welcome back di Pop on the Radio, Madly Inspiring. Dan sebagai seseorang yang suka anime, salah satu anime atau manga favorit gue itu adalah Death Note ya, dari Sugumi Oba sama Takeshi Obata. Jadi mereka duo ini, si Sugumi Oba itu yang nulis dan Takeshi Obata yang gambar. Sebelum Death Note mereka bikin Hikaru no Go. Nah pokoknya gue demen lah sama mereka. Dan Death Note gue bilang one of the best manga atau anime yang gue pernah baca sih, walaupun banyak teksnya, tapi seru aja gitu main games ya. Nah, Netflix itu kan pernah bikin film Death Note ya di tahun 2017 yang menurut gue super jelek banget, karena ini nggak tahu versi Hollywood, nggak tahu kenapa jelek aja sih. Yang live action sih masih mending ya, yang Jepang. Dan si Death Note ini Netflix akan mencoba sekali lagi membuat Death Note versi mereka, yang versi Hollywood, asumsi gue. Dan mereka sekarang meminta Duffer Brothers atau kreatornya Stranger Things untuk membuat Death Note lagi, yang semoga bisa lebih bagus daripada Death Note yang tahun 2017. Jadi nanti kita lihat aja. Gue sih ya semoga bisa bagus sih, karena gue masih ngerasa kayaknya paling pas memang anime sih, atau seperti biasa kalau budget tak terbatas ya. Soalnya Ryuk itu harus banyak muncul, dan itu kan ngabisin budget banget kalau live action. Nah, kita tunggu aja nanti ya. Nggak tahu apakah ini habis Stranger Things tamat baru rilis, atau di sebelum Stranger Things season final keluar. But kita balik ke lagu sekarang. Di Pop on the Radio ada Ken Brown with Blast Free. Check it out. Ya, back again di Pop on the Radio, Madly Inspiring. Dan orang terkaya di dunia, Elon Musk, itu kan diam-diam anaknya banyak banget ya. Tadinya gue pikir anaknya dia itu cuma 2, yang sama Grimes, yang namanya aneh banget,
X Alpha siapa gue lupa lah namanya siapa tadi panggilnya X. Nah ternyata si Elon Musk ini udah punya 7 anak dan ada kemungkinan kalau sebenarnya tahun lalu dia juga punya anak rahasia dengan seorang karyawan Neuralink dan anaknya ini kembar. Jadi Elon Musk kalau benar dia tahun lalu punya anak kembar rahasia maka udah punya 9 anak men, kurang 2 lagi buat bikin kesebelasan. Bahkan kalau mau bisa main sama dia sama Grimes kan buat bikin satu tim Musk FC gitu. Gila anak banyak. Gue kayaknya gak pengen punya anak banyak-banyak deh. Kayak I don't know 2 atau 3 kayaknya cukup gak sih? Tapi kenapa jadi tips keluarga? Tapi ya udah gitu aja. Sampai sekarang belum ada komen sih apakah Elon Musk ini akan belum mengomentarin apakah ini benar apa enggak. Jadi Elon Musk ini istri pertama punya 5 anak. Kemudian dari Grimes punya 2 anak dan si ini satu lagi kembar ini yang bikin jadi 9 kalau emang benar. Now kita balik ke lagu ada 2011 5 Seconds of Summer and di Popo on the Radio. Back again di Popo on the Radio, madly inspiring. And Stranger Things itu kan untuk yang season 4 ini kan terkenal satu episode itu panjang banget kan. Bahkan episode yang terakhir dari season 4 itu 2,5 jam men. Itu lebih lama daripada film-film pada umumnya. Nah si kreatornya Stranger Things dan Netflix bilang kalau nanti di final season mereka yang akan tayang 2024 itu udah pasti durasi episodenya akan lebih pendek dibandingkan Stranger Things season yang keempat. Jadi mereka bilang nanti yang final season itu bakalan lebih pendek-pendek dan jumlah episodenya lebih sedikit kecuali untuk episode terakhir. Mereka curiga episode terakhir bahkan bakal lebih lama daripada Lord of the Rings Return of the King. Gila ya, gue sih capek sih. Jujur gue nonton Stranger Things terus kalau lihat satu episode 2,5 jam tuh kayak udah rada males gitu gak sih? Soalnya maybe mindset gue masih nonton TV show ya. Sedangkan kalau nonton movie 2,5 jam itu udah lama men. Kecuali beberapa film yang gak berasa. Misalnya No Way Home atau The Batman. Gue gak tahu sih. Temen gue banyak yang bilang The Batman berasa lama. Gue kok enggak ya. Tapi I don't know. Ya namanya juga selera. Tapi intinya kita tunggu aja nanti apakah benar Stranger Things final season nanti 2024 itu lebih pendek-pendek durasinya. Semoga sih kayak gitu. But now kita balik ke lagu ada Tumbuh Untuk Sembuh dari Kamar Jiwa. Enjoy. Salah satu game PlayStation yang paling gue tunggu-tunggu, bahkan gue bilang game yang keempat itu menang Game of the Year juga, dan menurut gue salah satu best game ever dari Sony ya, dari PlayStation. Nah, game yang kelima akan rilis yaitu God of War Ragnarok. Dan sempat ada rumor kalau katanya God of War Ragnarok ini yang harusnya rilis 2021, tapi kemudian gara-gara pandemi jadi 2022, katanya bakal ditunda lagi jadi tahun 2023. Tapi akhirnya sekarang udah terkonfirmasi kalau udah keluar rilis date-nya. Jadi God of War Ragnarok ini akan rilis tanggal 9 November 2022. Dan ini hanya akan rilis di PlayStation 4 dan PlayStation 5. Tapi kayaknya di masa depan bakal keluar di PC sih. Soalnya God of War yang keempat aja kan akhirnya rilis di PC kan. So, itu dia ada trailer barunya yang bisa kamu tonton di YouTube. Cari aja God of War Ragnarok Father and Son. Nah ini ada trailer yang terbaru sekaligus pengumuman rilis date-nya. Gue rasa kalau lo belum pernah main God of War, lo mesti main sih. Dan kalau bisa dari yang dulu, God of War pertama. Tapi kalau nggak bisa, menurut gue God of War 4 itu a good jumping point sih. Tapi yaudah, gitu aja. Gue sih nggak sabar. 9 November, semoga nggak di-delay. Karena keluar tanggal release date bukan berarti nggak bisa di-delay juga kan. Nah hopefully semoga benar lah tanggal 9 November itu. Nah kita balik ke lagu ada ya. Be Where Your Feet Are dari Jason Mraz. Enjoy. Oke followers, that's it buat Popo on the Radio hari ini. Thank you for listening. And jangan lupa kamu bisa nonton episode Popo on the Radio kalau ketinggalan di YouTube Popo on the Radio. Search saja Popo on the Radio di YouTube ya. Di situ bisa lihat nggak cuma ada episode Popo on the Radio juga, tapi ada juga podcast gue, ada Off the Record.
yang sekarang udah tayang ngebahas aborsi di Amerika Serikat, perang aborsi. Kemudian ada juga Gegenpress, podcast juga tentang sepak bola yang sedikit preview ya, minggu depan ganti nama sekaligus akan membahas salah satu game yang menurut gue akan meningkatkan kenikmatan kita menonton Liga Inggris atau Premier League, yaitu Fantasy Premier League. Nah, gue akan kasih tahu dikit apa itu FPL ya singkatannya, dan gimana cara mainnya, dan gimana kok ini bisa membuat kita jadi lebih enjoy nonton FPL, terutama sekarang kalau nonton Premier League kan bayarnya mahal ya, lumayan untuk setahun, untuk semusim. So lihat aja, tunggu aja di sana, and ya udah gitu aja. Thank you so much. Follow my Twitter @popoonradio, Instagram juga popoonradio, and ya udah, lagu terakhir ada I Want Love dari Jessie J. Di sini Popo Kusen, terima kasih udah mendengarkan. Matur nuwun wis ngrungokno. Thank you for listening, and I'll see you when I see ya.